Di kecian kurang di kampung tu Pak Ambo, kalau mau kecian di kampung tu ke mama-mama ke dusanak di kampung tu, mama iko riba karajo ko berantilah jangan betu je caro sistem gadai awak. Kecik orang di kampung tu alun layang ali kami lama deko ya macamnya itu caknya Pak. Dak mau ditekan kebenaran. Kenapa harus dicaci maki Pak Ibu? Ya. Orang-orang seperti Adi Hidayat, seperti Abdul Samad, seperti Khalid Basalamah kok begitu dihina, dicaci maki, apa salah mereka? Tapi begitulah manusia hari ini Pak Ibu. Dan ini sudah ya digambarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj, menggadai sawah, menggadai karambi, menggadai itu riba. Kenapa? Karena yang memberi hutang dapat untung dari hutangnya. Pinjam piti 10 juta tu diagen sawah subik, sawah ke dia nyoba puluh-puluh tahun sawah nyobik dan hutang dibayar sebanyak itu. Kita dan untung bertahun-tahun selama tu nama itu yang riba. Itu di kampung-kampung masif terjadi itu Pak. Sistem gadai itu. Entah jangan Bapak Ibu kira riba itu hanya di bank. Enggak. Di bank tu riba yang terstruktur namanya. Riba yang terorganisir. Di kampung-kampung tu riba personal tu lebih hebat tu daripada di bank. Semua pinjam meminjam hutang piutang yang ditarik keuntungan tu riba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita tentang kelompok-kelompok manusia yang akan dibagi Allah kelak di Yaumil Mahsyar. Kita sudah bahas 2 hadis tentang kelompok yang selamat. 3 disebutkan dalam hadis Al-Baihaqi, 7 disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Dan kita sudah bahas 10 kelompok yang selamat di padang mahsyar. Nah, sekarang kita akan lihat ya 10 kelompok lain yang celaka. Ini disebutkan dalam hadis dari Muaz bin Jabal. Bapak Ibu kalau baca nanti lebih lanjut, ya ini saya kutip dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Baca di jilid terakhir, di situ dinukilkan sebuah hadis ketika ya Nabi menjelaskan surat An-Naba ayat yang ke-18. Apa kata Allah di surah An-Naba ayat 18? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Ingatlah hari ketika ditiup sangkakala. Maksudnya nanti sangkakala kedua itu setelah kiamat. Maka kamu akan datang di hari itu berkelompok-kelompok. Afwaja. Afwaja itu jamak dari faujun. Ya, kalau banyak dia afwaja. Jadi kalau satu kelompok itu faujun, ya. Nah, kalau banyak kelompok afwaja. Nah, makanya ada di surah An-Nasr ya, iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berkelompok-kelompok. Jadi kata Allah ketika ditiup sangkakala yang kedua, kamu akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok. Bukan satu kelompok, banyak kelompoknya. Nah, ayat ini ketika turun, Muaz bin Jabal langsung bertanya. Apa kata Muaz? Ya Rasulullah, ara'aita qala Allah Ta'ala yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Apa maksudnya kamu datang berkelompok-kelompok itu? Apa maksudnya kata Muaz? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz laqad sa'alta an amrin azim summa arsala ainahi bakian. Nabi menangis terseduh-seduh. Jadi ketika Muaz bertanya apa maksud berkelompok-kelompok, Nabi menangis terseduh-seduh.
Apa kata Nabi? Ya Muaz, engkau telah bertanya perkara yang sangat dahsyat. Engkau telah bertanya perkara yang sangat dahsyat. Ketahuilah, yuhsyaru asratu asnaf min ummati ashtatan kad mayyazahumullah ta'ala min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum. Ketahuilah Muaz, kelak ada 10 umatku, 10 kelompok umatku yang mereka akan dibagi-bagi Allah dan dipisahkan dari kelompok umatku yang bahagia. Jadi ada 10 kelompok umatku yang celaka, yang dipisahkan dari umatku yang bahagia, kata Nabi. Tapi ini umat Nabi Muhammad, kita bukan orang kafir, umatku. Wa baddala suwarahum, dan Allah mengubah bentuk mereka. Jadi kelak ada kelompok dari umat Muhammad ni yang wajahnya, tampilannya beda dengan kelompok yang banyak, yang mayoritas. Ada 10 kelompok, kata Nabi. Nah, tentu kita berlindung agar kita jangan termasuk kelompok ini salah satunya. Yang pertama, kata Nabi, faminhum ala suratil qiradah fal qattad minan nas ain namam. Ada satu kelompok dari umatku nanti akan dibangkitkan yang wajah mereka diubah jadi kera. Nabi sebut begitu. Ada manusia atau umat Nabi Muhammad yang bentuknya seperti kera. Ya, pasok kasar seperti baruk. Ada nanti itu. Bapak Ibu kalau tidak percaya, lihatlah nanti itu. Nabi sebut begitu. Ada yang diubah bentuknya seperti kera. Siapa mereka? Qattad, ya, minan nas ain namam, yang di dunia lidahnya suka menyakiti orang. Jadi lidah ini yang pertama menjadi masalah. Itu kenapa Nabi katakan, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, falyakul khairan, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik-baik dia bicara, falyasmut, diam saja. Kini Masya Allah Bapak Ibu, di media sosial orang mengecek kalamak dinyo siapa. Orang kata singgung, orang kasaki hati, fitnah, tak tanggung baselewaranya Bapak Ibu. Kasihan kita dunia kayak gini Bapak Ibu. Main fitnah, main caci, main hina. Kata Nabi, nanti di akhirat yang begitu lidahnya jadi baru ada. Makanya Bapak Ibu kalau anda ingin begitu, hati-hati mengecek. Kalau tak perlu jangan mengecek. Kalau tak penting jangan mengecek. Kalau lepas gunung kecek. Kalau tak, kadang-kadang awak ko asa mengecek saya Bapak Ibu kan. Kalau orang awak kalau dikecek tu, mengangu lu kok kau mengecek je. Kau tak fikir mengecek Bapak Ibu. Ya tu. Apa kau kecek lah keluar saya banyak orang lah sakit hati orang kali tarik nak bisa Bapak Ibu. Kan itu kata Nabi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Apa tamsil yang diperlihatkan ke Nabi pada perjalanan Isra Mi'raj itu? Ada satu batu, keluar onta dari batu itu. Awalnya keluar enak, gampang keluarnya onta itu. Begitu sampai di luar sudah membesar badannya, mau masuk lagi tidak bisa lagi. Nabi tanya ke Jibril, ya Jibril, apa itu? Kenapa ada onta keluar dari batu masuk lagi tidak bisa? Kata Nabi, itu tamsilan umatmu nanti. Pada masanya umatmu akan gampang berkata-kata dan dia tidak memikirkan ucapannya. Begitu dia keluar ucapannya, orang sudah sakit, ucapan sudah tersebar ke mana-mana, dia tidak bisa lagi menarik ucapannya. Itu akan terjadi pada waktunya nanti. Dan sekarang kita lihat itu terjadi Pak Ibu. Itu makanya Pak Ibu jangan di-share-share yang tidak valid. Kan jawab kini kan gitu Pak, asa datang ke WA group langsung di-share, padahal tu hoax. Makanya Bapak Ibu, itu yang pertama yang akan mencelakakan manusia nanti di padang mahsyar, mulut. Ya. Apalagi yang suka menghina orang zaman kini. Saya nak tahu kenapa ulama kok dihina, kenapa orang saleh kok dipersekusi, dicaci maki. Apa salahnya mereka? Mereka hanya menyampaikan kebenaran. Kenapa harus dicaci maki Bapak Ibu? Ya. Orang-orang seperti Adi Hidayat, seperti Abdul Samad, seperti Khalid Basalamah kok begitu dihina, dicaci maki, apa salah mereka? Tapi begitulah manusia hari ini Bapak Ibu. Dan ini sudah ya digambarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj dulu, akan ada masanya begitu caci maki, hinaan begitu gampang keluar dari mulut umatmu. Nah, ini masanya Bapak Ibu, ya.
Nah, jadi nanti kelak di akhirat yang pertama celaka tu yang tak bisa menjaga mulutnya. Makanya Bapak Ibu jaga-jagalah mulut kita. Yang tak baik, yang tak ada urusan kita, diam sajalah. Tak usah mengomentari. Diam. Kalau penting dengan orang itu Bapak Ibu japri saja dia. Tak usah dikomentarkan di WA group. Nanti orang tersinggung, sakit hati, orang ibu hati orang dikomentar awak. Kadang awak bergarah-garah jo kawan di WA group, kawan tersinggung ibu hatinya Bapak Ibu. Itu jadi masalah besok tu. Ya tak? Apalagi kau suka mencemeh Bapak. Memang makok jadi baru, kau kan baru tu pencemeh Bapak. Itu. Cobalah baru tu kalau Bapak dakik kenyo nyecipian mah, hendak panjang muncung. Kalau ada orang cerita asal lalu kawan artinya tu. Ya. Kan ada orang tu ibu kau asal berubah kawan kan panjang muncung ya. Itu pasti jadi itu nanti di akhirat tu. Yang kedua kata Nabi faminhum ala suratil hanazir ahlus susti wal haram. Ada kala umatku akan dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan dalam satu rombongan yang bentuknya diubah jadi khanazir, jamak dari khinzir. Khinzir tu babi. Ada orang nanti dikumpulkan wajahnya jadi babi. Pasti itu. Siapa mereka yang suka yang haram dan yang suka makan yang haram. Ya babi kan begitu, suka yang haram. Makanya Bapak Ibu seleksi dengan makanan yang kita makan, yang kita pakai, yang kita kendarai, yang kita tempati, pastikan halalnya. Kalau haram makanan kita, haram tempat tinggal kita, haram kendaraan kita, haram pakaian kita nih, kelak dia akan dikumpulkan seperti itu. Itu kenapa kalau kita belajar di Ashabul Kahfi, Bapak Ibu, coba baca cerita Ashabul Kahfi itu. Mereka ketika bangun tidur di goa itu 300 tahun tidur, perut terasa lapar. Ini ada uang, carilah makanan ke kota. Apa pesan yang tinggal di goa itu? Kan 7 mereka, 1 ke pasar, ya ke kota cari makanan. Apa pesan yang tinggal di goa yang 6? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Baca di ayat 19-nya. Wahai teman, carilah makanan yang paling bersih. Tak yang paling lama, lupa, yang paling bersih. Karena makanan yang bersih itu mempengaruhi kehidupan kita dunia akhirat. Jangan pernah Bapak Ibu berharap akan menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat kalau yang dimakan tidak bersih, yang dipakai tidak bersih. Bersih itu syarat mutlak. Itu kenapa Bapak Ibu coba lihat filosofi haji lah. Bapak Ibu sa'i ya, sa'i artinya apa? Sa'i itu bekerja artinya apa? Itu makuk simbolnya berlari kita tu. Sa'a itu bekerja artinya. Itu makuk Siti Hajar dulu ketika anak kehausan tak menunggu takdir dia, kok matilah, kok ke duit lah, nak betul pak, berlari dia antara Safa dan Marwah mencari orang, ada tak orang lewat membawa air minum. Makanya sa'i itu bekerja artinya Bapak Ibu, berlari, simbolnya berlari. Dari mana Bapak Ibu mulai berlari? Safa pak. Safa itu apa artinya? Suci, bersih. Sufi itu bersih artinya. Di mana berakhirnya sa'i? Marwah. Marwah itu artinya puas. Dari kata rawa itu Bapak Ibu, kalau ada tanah kering, tanamannya sudah layu, disiram dengan air dari atas, menyiram air dari atas ke bawah itu namanya rawa. Makanya ada riwayat, dari kata itu tuh, riwayat memindahkan cerita dari atas ke bawah. Saya ceritakan ke anak saya ke cucu saya, namanya riwayat. Rawa itu memuangkan dari atas ke bawah, air dulu dituangkan dari atas ke bawah ke tampik yang kering, namanya rawa. Setelah disiram hasilnya marwah, puih yang dapat minum tu. Jadi marwah tu puih hatinya, sa'a tu bekerja hatinya, safa tu suci hatinya. Bapak Ibu kalau ingin puas hidupnya, bekerjalah dari yang bersih, mulai dari safa. Kalau mulai dari Safa bekerja, endingnya Marwah, bahagia dunia akhirat. Itu filosofi haji itu tu Pak. Tak boleh lari. Saya Pak itu pahami itu mah. Pahami haji itu bahwa kita disuruh bekerja, tapi mulai bekerja dari Safa, dari sesuatu yang suci. Kita akan berakhir di Marwah, kepuasan hidup dunia dan akhirat. Yang tidak bersih, tuh celaka di padang mahsyar nanti itu. Dan makanya ibu kau dagi piti dia apa, tanyalah Pak, leh halal Pak. Tanya dulu. Banyak cerita kau leh, jangan tak mu keranti lah, jangan ada apa. Kau betul kecik Pak, buatlah. Kenapa? Tak sedikit pengaruh makanan tu ibu, apalagi ke ibadah kita. Tu
Itu makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, kalau kau ingin beribadah kepada Allah, makanlah yang baik-baik. Mustahil ibadah kita akan berkualitas kalau makanan kita haram. Mustahil. Karena makanan yang haram akan jadi energi haram untuk yang haram, tak mungkin untuk yang baik. Makanya kalau ada Bapak Ibu barik sehati ke bang saji ko, barik selangkah pai ibadah ko, preso makan, mungkin salah makan tu. Iya Pak. Kau ada Bapak Ibu tiup mendengar ceramah lalu sian ke ceramah lalu preso makan, mungkin salah makan begitu. Ada. Oh sekali-kali dengan ceramah mungkin dia tak gantu ikut tiup mendengar ceramah lalu siapa main HP tak dulu lalu jangan ceramah lalu panjang pada esok makan tu ada salah makan begitu. Tak sederhana masalah makan tu Ibu, bukan hanya mengisi perut, kadang dampaknya sampai ke padang mahsyar. Manusia yang haram makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya kendaraannya tu nanti mereka akan diubah bentuknya seperti khanazir, babi. Kalau sudah babi tak mungkin ke surga, pasti ke neraka. Nanti Bapak Ibu di padang mahsyar kelak, lihat saja teman kumpul kita. Dengan siapa kita dikumpulkan, pasti kita tahu arah perjalanan kita selanjutnya itu. Mau ke surga atau ke neraka. Lihat saja kawan kita, tempat kita berkumpul itu nanti. Karena kita akan dikumpulkan dengan orang yang sama amalnya dengan kita. Pasti itu Pak Ibu. Siapa yang sama dengan kita amalnya, kita akan berkumpul dengan itu nanti di akhirat tu. Itu makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Semua orang akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Orang saling mencintai itu kena sama perilakunya Pak. Kalau beda frekuensi tak mungkin samanya loh, tak mungkin berkawannya loh, tak mungkin saling mencintai loh Pak. Itu makanya orang kalau mencintai orang saleh pasti berkumpul dengan orang saleh, pasti itu. Itu kenapa dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 71, yauma nada'u kulla unasin bi imamihim. Kelak semua manusia akan dikumpulkan Allah dengan imamnya. Imamnya bukan hanya imam salat, tapi idolanya. Imam tu artinya idola. Siapa yang dia idolakan, dengan itu dia dikumpulkan nanti di akhirat. Itu Allah sebut begitu. Baca nanti di Al-Isra 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Termasuk imam-imam yang Bapak Ibu kalau mengidolakan misalnya ni ustaz tertentu, dengan dia nanti berkumpul di akhirat tu. Allah sebut begitu. Karena kalau kita mengidolakan seseorang, pasti kita perilaku kita mengikuti dia, namanya idola. Ya begitulah, fan kan begitu. Coba cari pemain bola Bapak Ibu, Ronaldo. Fan Ronaldo tu cua rambut Ronaldo cutulu rambut begitu tu mah. Ya betul fan nak. Bapak Ibu kalau ngefan ke Nabi Muhammad, apapun perilaku Nabi Muhammad pasti ikuti itu tanda fan tu. Bapak Ibu kalau fannya seorang saleh, pasti apa kerajonya ikuti begitu mah. Percayalah kamu. Makanya kelak di padang mahsyar manusia dikumpulkan dengan orang yang dia cintai, idolanya. Makanya itu imamnya, termasuk imam salat kita ini. Makanya nanti kelak di akhirat Bapak Ibu dipanggil dengan nama imam kita ini juga nih. Ya. Kita satu jamaah. Kita sama perilaku kita, sama imam kita, sama gerakan kita, sama yang kita ikuti, sama yang kita baca. Maka kita dikumpulkan dengan dia nanti itu. Itu maka imam ni Bapak Ibu tolong hargai dia, muliakan imam kita. Karena nanti Bapak Ibu dipanggil masuk surga dengan nama dia. Rombongan dia yang mimpin tu. Jangan imam-imamku disuruh lo berasin kloset WC masjid ke Bapak Ibu. Imam kita cukup dia memimpin ibadah kita, kalaupun paling membersihkan karpet, menvakum karpet di dalam. Tapi kok kloset tu cari cleaning service bayi. Jangan imam buat disuruh gitu. Ku azan nyoyo jadi imam nyoyo bersih karpet nyoyo, bersih WC nyoyo, langkok kalau jadi imam ku mah. Ambo berang mana Bapak Ibu kalau ada masjid menyuruh imam bersihin WC itu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dipanggil masuk surga dengan nama dia nanti di akhirat. Sekarang kotoran kita dia yang membersihkannya, kan tak wajar tu Bapak Ibu. Itu. Paling dia memimpin salat kita ni. Nak, mudah-mudahan di sini tak begitu Pak Pengurus. Ya, kalau begitu Pak Pengurus tolong ganti outsourcing tu, yang bagian dalam bagian yang kotor-kotor tu. Imam kita itu pekerjaannya tu.
Ya. Gitu. Nah, saya tahu begitu karena saya juga ya pernah melihat ada banyak kawan-kawan saya yang tinggal di masjid waktu saya kuliah memang diperlakukan begitu, Pak. Saya itu kesal juga dengan pengurus-pengurus masjid yang begitu itu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan di padang mahsyar sama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai seseorang akan berkumpul dengan dia. Itu kenapa nanti di akhirat itu Bapak Ibu ketika kita tidak menemukan orang yang kita cintai, kita bisa bertanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau akan menjanjikan Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Engkau yang dia cintai. Saya mencintai si Anu di dunia dulu. Sekarang dia tidak ada di sini. Di mana dia? Dilihat list, ternyata dia di neraka. Bapak Ibu disuruh jemputlah dia, bawa dia ke surga. Ada terjadi begitu, Pak. Nanti baca surat Taha 109. Al-akhilla, apakah kata Allah, yauma izin la tanfa'u syafa'a ila man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Kalau ada orang yang Allah beri izin menolong orang lain dan Allah reda dengan ucapannya. Janji Allah begitu. Kan janji Allah begitu, dia akan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dia cintai di sorga. Dia tidak menemukan orang itu. Maka dia tanya ke Tuhan, ya Tuhan, ini kawan saya dulu si Anu di mana? Saya ingin bersama dia. Ternyata dia di neraka. Jemputlah ke sana. Allah kasih izin dia, Allah reda, ambillah kata Allah. Tak penting berkawan dengan orang saleh kau, Pak. Penting, Pak. Maka orang saleh jangan dimusuhi. Berkawan je nyo. Tu maka ustaz kok tipu salam ni capek. Supaya besok mana tahu ustaz kau dapat kuota banyak, Pak. Ya, tu kan banyak ustaz tiap subuh ustaz di situ, Pak. Mana tahu salah satu dari ustaz kita tu nanti dapat kuota banyak, tinggal angkat tangan saya Nurul Sakinah, ustaz, ayo sini je. Kerancaknya Pak Ibu tu. Tu maka berkawan dengan orang saleh kau penting, Pak. Nah, itu ya, yang kedua. Yang ketiga, faminhum munkisun arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum yashabuna 'alaiha aklatur riba. Kata Nabi, ada kelak umatku yang akan dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Terbalik, kakinya ke atas dan dia berjalan dengan wajah. Tak bisa dibayangkan bahawa orang berjalan je wajah, Pak. Allah yang mengatur bagaimana caranya. Pokoknya dia berjalan dengan wajahnya. Itu dengan wajahnya berjalan. Bisa Bapak Ibu bayangkan itu? Dengan wajah berjalan angin tapi tak bisa dibayangkan anginnya. Tudana samsu ilal abdi qadramil. Matahari dekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Seukuran tongkat celak mata itu matahari dengan kita. Itu dengan wajah kita berjalan tu, Pak. Tak bisa dibayangkan deritanya itu dengan wajah jalan. Siapa mereka? Aklatur riba, yang di dunia senang makan riba. Maka riba itu berhentilah. Kalau ada yang bekerja di lembaga-lembaga riba, suruhlah berhenti, Bapak Ibu. Tak ringan dosa riba itu, tak ringan. Kata Nabi, riba itu punya dosa 73 level. Ada 73 dosa riba. Ada naha ityanur rajuli ummahu. Kalau ada dosa riba yang paling ringan, yang paling kecil, setara dengan berzina dengan ibu kandungnya. Itu tidak ringan di akhirat ini. Orang yang suka makan riba begitu. Maka berhentilah. Cuma kadang-kadang kita ni kan karena kita tidak hidup di negara Islam, ya, yang tidak mampu kita istighfar saja. Yang sudah di luar kemampuan kita. Riba itu bisa dalam jual beli, bisa dalam hutang piutang, bisa dalam gadai. Itu di kampung-kampung itu riba itu, Pak Ibu. Orang menggadai sawah, menggadai karambi, menggadai itu riba. Kenapa? Karena yang memberi hutang dapat untung dari hutangnya. Pinjam piti 10 juta tu diagian sawah subik, sawah ke dia nyoba puluh-puluh tahun, sawah nyobik dan hutang dibayar sebanyak itu. Kita dan untung bertahun-tahun selama tu nama itu yang riba. Itu di kampung-kampung masif terjadi itu, Pak. Sistem gadai itu. Entah kapan bisa diubah tu, Pak. Jangan Bapak Ibu kira riba itu hanya di bank. Tidak,
di bank tu riba yang terstruktur namanya, riba yang terorganisir. Di kampung-kampung tu riba personal tu lebih hebat tu daripada di bank. Semua pinjam meminjam, hutang piutang yang ditarik keuntungan tu riba. Tak ada bahasa lain, jelas. Kullu qardin jarra bihi manfaatun fahuwa riba. Tu bunyi hadisnya begitu di sahih. Di kampung tu masif kerajo riba tu Pak. Di KCN kurang di kampung tu Pak. Ambo kalau mau KCN di kampung tu ke mama ke dusana di kampung tu, mama iko riba kerajo kau berantilah jangan betul je cari sistem gadai awak. KCN orang di kampung tu alun layang kali kami lah mereka yang macamnya itu caknya Pak. Dak mau di KCN. Ndak dapat untung orang berhutang tu Pak. Nyo gadai yang benar tu Pak. Perintah Allah begini, kalau kamu berhutang, iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kalau kau berhutang, tulis hutangmu. Nah, gadai ini jaminan. Namanya rihanun makbudah. Itu jaminan kalau dalam batas waktu yang disepakati dia tidak mampu membayar hutang, maka gadai ini dijual pembayar hutang. Maka barang yang digadaikan tidak boleh kurang dari nilai hutang. Jaminan. Nah, harta ini tetap dipegang oleh yang berhutang. Yang memberi hutang hanya megang surat-suratnya saja. Pak Ustaz pinjam ambo piti 5 juta lah. Ko motor ambo jaminannya. Anan motor tetap dipakai oleh yang berhutang. Ambo pacik BPKB saja. Kalau dalam batas waktu yang disepakati dia ada bayar hutang, motornya baru dijual. Itu gunanya gadai itu. Kalau saya pakai kendaraannya selama dia belum bayar hutang, namanya riba. Saya ambil untung dari hutang. Nah, ini Bapak Ibu, ini pokoknya rasa takut saja. Kalau tidak ada rasa takut, ya apa boleh buat. Tapi kalau ada rasa takut, ini Nabi sudah sampaikan. Pokoknya ancamannya serius. Itu. Makanya kalau di sana awak di kampung Pak yang suku menggadai-gadai itu, sudahlah berhenti itu Pak. Ya. Hutang ini bikin hutang sistem baru. Kalau tidak bagi hasil, tapi untuk modal bagi hasil namanya mudarabah. Mudarabah boleh. Dapat untung ya tak apa-apa, mudarabah akadnya. Pak, ambo ka menggalih tak ada modal. Ayolah, ambo galih Pak. Ambo goleh goreng baru modal apa? 10 juta. Aku sudah ambo pinjam 10 juta. Baru untung apa? 1 juta sebulan mau ibu surang Pak. Mau ya Pak, mau yang untungnya ya Pak bayi utang sampai 10 juta. Keuntungan tu tak apa-apa, namanya mudarabah. Tapi kalau mudarabah Pak Ibu dia harus siap-siap. Untung bagi bersama, rugi tanggung bersama. Sempat macet usahanya Pak, siap kehilangan modal yang punya modal, itu mudarabah namanya. Atau maka di bank-bank syariah tu tidak ada mudarabah syariah tu. Bank tak ingin rugi tu Pak, ingin manang saya mah. Rugi orang usaha orang, namun bank tak balik modalnya. Enggak Pak. Bank tu tetap untungnya Pak, ada cerita indah lah. Itu syariahnya, itu yang lun itu. Mudarabah yang syariah tu sama-sama untung, sama-sama rugi. Yang satu rugi tenaga, rugi waktu, yang satu rugi modal, dah hilang semua, selesai. Tapi kan tidak ada yang begitu Pak, makanya susah. Nah, kita yang tak mampu kerana kita tidak hidup di negara Islam, istighfar sajalah. Ini listrik ni riba ni Pak. Kenapa? Pinjam tu, pinjam dulu. Tapi ada klausul kalau terlambat kena dando. Bapak Ibu yang pakai ini ampere meter itu terlambat kena dando tak? Dando tu riba tu Pak. Apa sepakat tu, tanda tangan dulu tu mah. Maka saya sarankan kalau mungkin berpindahlah ke token. Token itu lebih aman, tak ada riba. Beli, pakai, habis mati surang. Itu Pak. Tak ada riba. Yang tak bisa, kalau tak bisa sudah istighfar pada Allah. Nah, cuma hati-hati yang makan riba tak sederhana ancamannya Pak ya. Di akhirat akan dibalikkan oleh Allah keadaannya. Wajalan dia. Nah, itu baru 3 Pak ya dari 10. Nanti kita lanjutkan yang 4, 5, 6 sampai 10-nya nanti di Kamis ketiga kita lanjutkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak.